Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat IP yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kembali kita akan melanjutkan pertemuan terakhir, ya. Pertemuan terakhir, pertemuan ke-14 mata kuliah apa ini pemrograman komputer atau bahasa komputer, atau ada juga dinamakan dengan uh, analisa numerik dan pemrograman komputer, ya. Ya, jadi hari ini di pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang masih di komputasi grafik, di mana di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana membuat sumbu koordinat, ya, di mana koordinat yang kita gunakan adalah koordinat kartesius, bukan lagi koordinat layar, ya. Itu di dalam sajian kotak lembar kerja. Namun demikian, penempatan lembar kerja di layar monitor, ya, penempatan lembar kerja di layar monitor tetap menggunakan koordinat layar, ya. Jadi koordinat kartesius hanya kita gunakan di penggambaran, di sajian gambar, sajian hasil program, di mana di sana sudah berlaku, sudah ditransformasikan dari koordinat layar ke koordinat kartesius, ya. Jadi di pembahasan sebelumnya juga dipelajari bagaimana cara menentukan posisi-posisi salib sumbu, ya, posisi origin pada absis dan ordinat dari koordinat kartesius, ya. Maka di sini kita akan belajar pada pemrograman dua dimensi, ya, penyajian dua dimensi, ya, bangun dua dimensi, kemudian disertai dengan transformasi dua dimensi, ya. Jadi selain belajar tentang bagaimana membuat bangun-bangun dua dimensi yang juga sebelumnya sudah dibuat dengan membuat kotak, ya, maka di sini juga akan kembali disajikan tentang bagaimana membuat bangun dua dimensi, terutama bangun yang dibutuhkan metode tertentu, cara tertentu untuk membuat bangun tersebut, dan bangun itu adalah lingkaran. Kenapa? Karena kalau kita membuat bangun yang lain, ya cukup kita pakai, katakanlah kalau yang bersegi, kita menggunakan apa ini fungsi-fungsi, nama-nama fungsi tertentu, misalnya apa ini square, misalnya untuk persegi, empat persegi panjang, atau menggunakan eh, hubungan dari satu garis ke garis yang lain, ya, hubungan antara satu garis ke garis-garis yang lain, ya, itu untuk yang bersegi, ya. Tetapi di sini karena ya pada intinya juga memang kita menyusun secara segi bersegi, tetapi dia akan kembali dan membentuk sebuah yang disebut dengan lingkaran, ya.
Oke, kita akan masuk ke materi pembahasan yang pertama pada hari ini, di mana di sini akan dibahas, ya, akan dibahas beberapa submateri, ya, beberapa submateri. Pertama adalah tujuan, sebagaimana dari penyajian komputer grafik atau komputasi grafik yang selama ini itu selalu, karena bentuknya sebenarnya ini adalah praktikum, ya, bentuknya adalah praktikum, maka selalu diawali dengan tujuan, ya. Jadi pertama, tujuan daripada pertemuan hari ini, ya, kita akan praktikum apa, maksudnya begitu. Kemudian eh, bagaimana membuat bangun dua dimensi, terutama bangun yang dimaksud di sini adalah bagaimana menerapkan logika untuk membangun sebuah lingkaran, karena kita tidak menggunakan sebuah fungsi khusus. Sebagaimana kalau kita menggunakan, kalau kita terapkan dengan koordinat layar, dengan C++ biasa, maka kita menggunakan ellipse, fungsi ellipse, ya, fungsi ellipse untuk membuat sebuah lingkaran. Jadi kita tidak rancang khusus. Tapi karena di sini kita tidak menggunakan koordinat layar, kita setelah bertransformasi ke koordinat kartesius menggunakan OpenGL dengan fungsi glut, maka fungsi untuk membuat lingkaran tidak dibuat, tetapi dengan menerapkan logika tertentu untuk mendapatkan bangun lingkar. Kemudian dilanjutkan dengan transformasi dua dimensi, ya, di mana di dalam transformasi dua dimensi ini ada transformasi translasi, kemudian ada transformasi perputaran, rotate, dan ada transformasi pencerminan, ada transformasi pemuntiran, ya, ada transformasi, jadi ada empat, ya, ada empat transformasi. Tetapi eh, di dalam contoh programnya yang diperlihatkan di sini adalah contoh program untuk translasi atau pergeser, ya. Ada lagi yang namanya penskala, ya, penskala. Ya, kita mulai. Tujuan daripada praktikum hari ini, ya, saya sebut saja praktikum. Tujuan daripada praktikum hari ini adalah mempelajari dan membuat objek dua dimensi dan juga transformasi dua dimensi. Kemudian tujuan yang kedua adalah mempelajari dan membuat main program untuk mempersiapkan Windows Drawing menggunakan OpenGL. Dan yang ketiga adalah mempelajari dan membuat gambar menggunakan primitive function dari OpenGL. Ya. Pertama adalah membuat bangun dua dimensi. Jadi membuat bangun dua dimensi di sini, ya, apakah itu yang disebut dengan bangun atau bentuk dua dimensi? Salah satunya adalah lingkaran. Lingkaran adalah salah satu bentuk bangun dua dimensi. Apakah itu lingkaran? Menurut Wikipedia, lingkaran merupakan himpunan semua titik pada bidang tertentu
dan dalam jarak tertentu yang disebut jari-jari dari suatu titik tertentu yang disebut pusat lingkaran. Di dalam OpenGL, membuat lingkaran tidak seperti membuat bidang lainnya. Seperti untuk membuat segitiga, maka digunakan GL triangle. Untuk membuat segi empat, maka digunakan GL quad, ya, squat, ya, squat. Sedangkan untuk membuat lingkaran itu tidak didefinisikan khusus. Sebagaimana kalau kita menggunakan C++ murni dengan apa itu NX. Untuk mengatasi hal itu, maka kita perlu untuk membuat sendiri sebuah fungsi yang dapat menggambarkan sebuah lingkar. Berikut contoh fungsi yang dapat digunakan untuk membuat sebuah lingkar. Kita lihat. Ya. Coba diperhatikan kode program ini. Kode program ini adalah definisi. Ya, definisi daripada membuat lingkar. Definisi daripada membuat lingkar. Ya. Sesungguhnya yang kita gunakan di sini juga adalah sambung menyambung, ya, dengan perintah poligon. Jadi perintah poligon itu adalah perintah untuk menghubungkan satu titik ke titik sudut yang lain dan dia kembali ke titik semula. Jadi dia termasuk grafik tertutup, ya. Dia termasuk kurva tertutup, ya. Jadi dia tidak terbuka poligon. Jadi kalau membuat dengan lain, maka itu terbuka meskipun kita sambung sampai dari titik awal ke titik awal. Kalau kita menggunakan fungsinya adalah lain, GL lain, maka itu kurva yang dibentuk itu adalah kurva terbuka. Ya, kurva terbuka bukan kurva tertutup. Tetapi kalau kita menggunakan GL poligon, maka kurva yang kita gunakan adalah kurva tertutup. Ya, artinya bahwa dengan dia sebagai kurva tertutup, maka itu artinya warna dasar latar belakang bangunnya itu kita bisa buat, ya, kita bisa warnai sesuai dengan keinginan kita karena dia uh, kurva tertutup. Kalau dia kurva terbuka, tentu kita tidak bisa mewarnai isi di dalamnya. Ya, perhatikan, jadi sebagaimana kita bisa juga membuat segitiga, juga kita bisa membuat segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Dan ternyata setelah segi persegi itu kita perbanyak terus menerus, maka kita akan mendapatkan bangun lingkar. Ya, kita akan mendapatkan bangun lingkar. Jadi pertama-tama di sini, ya, menggunakan GL polygon. Jadi GL begin, GL polygon. Ya, di mana variabel-variabel yang digunakan di sini ada A, ada X, ada Y. Ya, ada A, ada X, ada Y. Kemudian pertama-tama diberi definisi A sama dengan 6,28. Perhatikan bahwa definisi 6,28
itu tidak lain daripada 2 pi. Jadi 2 kali pi, di mana pi itu harganya adalah 3,14. Sehingga 2 kali 3,14 adalah 6,28 dalam T radian. Ya. Dan itu adalah tidak lain daripada sudut 360 dalam radian. Ya. Maka didefinisikan di sini adalah A dengan tipe data plot itu sama dengan 6,28 dibagi N. Ya. Berapakah jumlah N? Itu akan menentukan jumlah titik-titik sudut yang akan kita sambungkan dengan fungsi poligon. For in I sama dengan 0, I lebih kecil N, I plus plus. Jadi kita inisialisasikan dari I sama dengan 0, dan di batas terakhirnya adalah N kurang 1. Ya, karena di bawah N, kurang dari N. Ya. Kemudian dia bergerak dengan iterasi angka 1. Ya. Lalu X sama dengan XP ditambah R kali kosinus I kali A. Perhatikan A-nya sudah didefinisikan sebagai 2pi atau 6,28 dibagi dengan N. Ya. Y juga demikian, Y sama dengan YP, di mana YP itu adalah jarak ke titik pusat di sumbu P, di sumbu Y, dan SP itulah jarak ke titik pusat di sumbu X. Kalau X sama dengan Y, itu artinya dia lingkaran. Tetapi kalau X tidak sama dengan Y, berarti dia elipsoid. Jadi Y sama dengan YP ditambah R kali sinus I bintang I kali A. Ya, I kali A. GL vertex 2D dengan argumen X, Y, di mana X sudah didapat dari sini tadi. Kemudian GLN itu definisi daripada lingkaran. Ya, definisi daripada lingkaran. Ya. Oke, terus transformasi 2D. Ya, pertama-tama adalah translasi atau pergeseran. Ya, tetapi ilustrasi yang diperlihatkan di sini, ya, ilustrasi yang diperlihatkan di sini itu adalah masih menggunakan koordinat layar. Ya, karena pergeseran ini adalah pergeseran positif dan dia turun ke bawah, maka itu adalah koordinat layar. Kalau kita menggunakan koordinat kartesius, maka dia akan bergeser ke arah atas, bukan ke arah bawah. Ya, jadi saya kira ini perlu diperhatikan karena di praktikumnya, di contoh programnya ini tidak bergeser ke bawah karena ini masih menggunakan koordinat layar dengan formula yang sama. Ya. Formula yang sama tapi koordinat yang digunakan berbeda, maka arah pergeserannya berbeda. Gitu. Kemudian adalah penskalaan, ya, penskalaan di mana di sini bentuk gambar yang ukurannya kecil bisa diperbesar atau sebaliknya. Bentuk gambar yang besar bisa diperkecil. Ya, istilahnya adalah zoom. Ya, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Dengan formula XG sama dengan AXI ditambah kurang. Jadi kalau dia diperbesar berarti kita menggunakan tanda tambah. Kalau dia diperkecil berarti kita menggunakan tanda kurang.
Maka XJ sama dengan AXJ, AXI ditambah kurang A delta X. Dan YJ sama dengan BYI tambah kurang delta Y. Itu untuk penskalar. Kemudian pencerminan. Ya, perhatikan pencerminan di formulanya itu ada 4 jenis formula, ya. Di mana masing-masing formula ini akan bergantung kepada sumbu cermin. Ya, kalau sumbu cerminnya tegak, kalau cerminnya tegak seperti digambarkan di sini, maka yang digunakan adalah XJ. XJ sama dengan 2 kali TRX. Ya, TRX itu adalah jarak cermin, ya, dikurang X. Ya, dikurang X. Tetapi kalau cerminnya horizontal, ya, kalau cerminnya horizontal, maka yang kita gunakan adalah YJ sama dengan 2 kali TRY dikurang YI. Karena semua titik di X itu tetap. Ya, kalau di atas tadi semua titik Y tetap. Ya. Yang ketiga adalah kalau cerminnya membentuk garis yang arahnya 45 derajat. Jadi miring, ya. Kalau cerminnya membentuk kemiringan 45 derajat, maka formula pencerminannya, ya, formula pencerminannya, jarak bayangannya itu adalah SJ sama dengan YI dan YJ sama dengan XI. Itu kalau dia membentuk sudut 45 derajat. Tentu berbeda lagi kalau dia berputar lagi. Jadi sumbu cermin akan sangat menentukan bagaimana kedudukan transformasi. Ya, tentu saja kalau dia membentuk 135 derajat, ya formulanya akan berubah lagi, yaitu negatif ke positif, SI XJ sama dengan negatif YI dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah uh, pemuntiran. Ya, yang berikutnya adalah pemuntiran. Jadi perhatikan bahwa pemuntiran kita bisa melakukan, ya, kita bisa melakukan pemuntiran dengan mengacu ke origin. Ya, ini tetap kita masih pakai koordinat layar, ya. Jadi mengacu ke origin titik 00 di pojok kiri atas. Ya, pojok kiri atas. Jadi kalau dipelintir ini, dipuntir, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Ya, tentu eh, acuannya bisa berbeda. Ya, bisa kita buat misalnya di salah satu sudutnya tetap. Misalnya sudut di sini kita buat sebagai sudut puntir, ya, maka dia akan terpuntir di mana ini tetap, yang lainnya berubah. Ya, formulanya adalah XJ sama dengan XI tambah BYI dan YJ sama dengan AXI ditambah YI. Di mana ini kita bisa buat dalam bentuk matriks, di mana matriks XY, ya, XI Y XJ YJ sama dengan matriks 1 B A1, ya, matriks 1 B A1 dikalikan dengan matriks X I Y I, ya, itu dalam bentuk matriks, di mana A adalah konstanta pemuntiran fraksi perubahan dalam arah X
sedangkan B adalah konstanta pemunturan beraksi perubahan dalam arah Y. Selanjutnya adalah transformasi 2D sorry, ini rotate ya, salah tulis. Ya, ini rotasi ya, ini adalah transformasi rotate, rotasi, di mana formulanya adalah seperti ini. Ya, sama seperti pemuntiran, kita bisa mengacu ke origin. Ya, kalau ini masih menggunakan koordinat layar, kita masih mengacu ke origin, maka pemutaran itu positif ke bawah. Jadi derajat 0 derajat kita putar dalam 30 derajat, tentunya di sini. 60 derajat dia di sini, 90 derajat hilang dia karena dia di kuadran kedua. Ya, kuadran kedua. Itu kalau kita menggunakan koordinat layar. Ya. Kemudian kalau kita pemuntiran itu dengan mengacu ke salah satu titik sudut atau titik objek di mana saja, ya berarti kita memutar di mana titik tersebut akan tetap tidak berubah. Formula daripada transformasi eh, pemutaran, ya pemutaran bukan pemuntiran, pemutaran atau rotate adalah XJ sama dengan XI kali kosinus theta dikurang YI kali sinus theta. YJ sama dengan XI kali sinus theta tambah YI kali kosinus theta, atau kita bisa tulis dalam bentuk matriks di mana matriks XJ YJ sama dengan matriks kosinus theta minus sinus theta cos theta kali matriks SI YI. Ya, jadi itulah dasar teori daripada membuat objek atau membuat bangun dua dimensi dan beberapa bentuk translasi. Kita lanjutkan dengan contoh program. Membuat lingkar. Ya, jadi membuat lingkaran tadi sudah diperlihatkan dasar daripada membuat lingkarannya. Jadi perhatikan bahwa yang tadi ditulis itu adalah ini, ya, adalah fungsi untuk membuat lingkaran tadi. Nah, sekarang kita tinggal panggil, ya. Di mana argumen daripada lingkaran ini atau parameter-parameternya adalah XP, YP, R, dan N. Ya, berapa nilai XP, berapa nilai YP, berapa R, berapa N, itu akan menentukan ukuran dan jumlah titik sudut, ya, jumlah titik sudut yang membentuk lingkaran. Kita lihat, ya. Jadi inilah membuat opacity, ya. Membuat opacity artinya bahwa warna latar belakang itu tidak tetap, ya. Dia akan berubah dalam formasi campuran, ya, formasi campuran, yaitu RGB, yellow, ya, cyan, magenta, yellow, black, ya. Jadi tapi blacknya kayaknya nggak nongol di sini, ya, blacknya nggak, tapi cyan, ya, cyan, kemudian magenta dan kuning muncul. Jadi yang muncul adalah merah, hijau, biru, kuning, abu-abu, cyan, magenta, dan eh, kuning, ya, kuning. Itu berubah dalam waktu yang
Oke. Kemudian di sini kita akan membuat garis, ya. Kita akan membuat garis yang menunjukkan koordinatnya, koordinat kartesius. Ya, kita akan membuat garis koordinat kartesius yang meliputi garis vertikal dan garis horizontal diberi warna merah 25500, artinya merah. Ya, jadi warna garis adalah merah, jadi salib sumbunya adalah merah. Kemudian panjang garis itu membentang dari minus 250 ke 250. Ya, minus 250 ke 250, artinya panjangnya 500, dan garis vertikalnya itu membentang dari 200 ke minus 200. Ya, jadi dari minus 200 ke 200. Ya. Di mana lingkarannya di sini? Lingkarannya, perhatikan bahwa argumen daripada lingkaran pertama adalah titik SP-nya, di mana di sini 0, ya. Jadi pusat lingkarannya di X sama dengan 0. YP-nya juga sama dengan 0. Berarti 00 origin. Kemudian jari-jarinya 100, dan jumlah jumlah titik sudutnya 25. Ya, jumlah titik sudutnya adalah 25. Kemudian I-nya bertambah 20, dan C-nya bertambah 1. Ya. Kita lihat hasilnya. Ya, jadi kemudian ini dipanggil, fungsinya dipanggil. Pertama, kemudian Windows. Windows berukuran 500 kali 400. Artinya bahwa garis itu dari pinggir ke pinggir. Karena garis kita tarik dari minus 250 ke 250 di arah horizontal, dan dari minus 200 ke 200 di arah vertikal. Artinya bahwa garis ini dari tepi ke tepi, ya, tepi ke tepi full, ya. Kemudian itu posisi penampilan di layar itu adalah di 10-10. Ya, perhatikan ini mengacunya ke koordinat layar, ya, karena ini posisi lembar kerja, posisi Windows yang didapatkan widget, ya. Kemudian di atas di Windows itu, di kotak itu akan berjudul Drawing by Safarudin A. Prasad, 0327086407. Ya. Jadi di garisnya tadi ini adalah min 250, 250, min 200, 200, kemudian ditampilkan di layar monitor dengan merubah default, ya, dengan merubah default background, di mana default backgroundnya itu adalah gelap, hitam, ya. Default backgroundnya adalah gelap atau hitam, itu akan em, sepertinya bergantung kepada background monitor. Karena background monitor gelap, maka dia gelap, ya. Maka ini defaultnya dirubah menjadi putih. Jadi 111 itu full. Full artinya putih. 255, 255, 255. Berarti dia adalah putih. Ya, tetapi kalau ini dihapus, kita hapus, maka dia default, yaitu gelap. Ya, kita lihat. Ya, seperti ini. Jadi ini dihapus satu-satunya tadi, gelap. Ya, ini adalah sudah dirubah. Jadi di 111 tadi.
Jadi sudah dirubah latar belakang ke putih. Kenapa ini warna hijau? Ya pada saat saya screenshot dia di posisi warna hijau. Ya, ketika saya screenshot di posisi warna merah, ya ini merah. Gitu kan tadi warnanya berubah-ubah. Merah, hijau, biru, sian, magenta, yellow. Oh, ya. Jadi kalau saya screenshotnya di posisi hijau, ya ini sekarang jadi hijau. Ya, jadi garisnya warna merah dimulai dari pinggir, ya tepi. Karena tadi lebar garis sama dengan lebar layar, panjang garis sama dengan lebar layar, tinggi garis sama tinggi layar. Yang kedua adalah membuat lingkaran yang kedua. Ya, jadi perhatikan bahwa ini lingkaran apa ini titik P-nya didefinisikan ya sebagai konstanta, P-nya didefinisikan sebagai konstanta, kemudian warna putih, warna dasarnya putih, radiusnya 40, jumlah titiknya 50, kemudian titik tengahnya 50, titik tengah 50 artinya di posisi 50-50. Ya, posisi daripada titik tengah lingkaran. Ya. Kemudian di sini akan membuat lingkar dengan menggunakan formula ini, ya tadi formula ini. Kemudian vertex itu ada di X per 100, di Y per 100. Ya, pusat lingkaran, ya, di mana ya indeks I berjalan dari 0 sampai dengan 360 bertambah 1. Ya, bertambah 1. Nah, kemudian colornya ya, warna latar belakang, saudara, latar belakang di sini adalah menggunakan ini garis, sorry, ini garis ya, hitam ya, 0,0, 0,0, 0,0 hitam ya, menggunakan warna hitam. Kemudian apa ini kita lihat selanjutnya, eh, ukuran window adalah 400 kali 400, ya, 400 kali 400. Sementara ukuran daripada posisi apa ini lingkaran itu di 300,300. Maksudnya diameter lingkaran itu adalah 300. Ya, warna dasar hitam. Oke, garisnya putih tadi ya. Garisnya putih. Nah, sekarang perhatikan bahwa di gambar pertama ini adalah jumlah titiknya 20. Jadi kalau kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi jumlah titiknya 20, sementara ini jumlah titiknya 40. Ya. Jadi dengan jumlah titik 40 saja itu sudah nggak ada sudut. Ya, kita sudah nggak melihat sudut. Itu dengan titik 40. Di titik 20 kita masih melihat sudut. Ya, masih ada sudut di titik 20. Di jumlah titik 20 kita masih melihat sudut. Tapi di jumlah titik 40 kita sudah tidak melihat sudut. Ya, secara visual kasat mata kita. Ya, kemudian membuat lingkaran 3. Ya, membuat lingkaran 3.
Jadi dengan formula yang tadi sama digunakan, yaitu X tengah, ya, tadi PX, YX, YP, SP gitu ya, ditambah radius kali kosinus sudutnya, di mana sudutnya itu sudah didefinisikan. Ya, di mana sudutnya itu adalah eh, mana tadi ada pi sama dengan 3,14, ya, 3,14. 3,14, jadi sudutnya, perhatikan sudutnya sudah definisikan, sudut sama dengan I kali 2 kali P per jumlah titik. Nah, itu sudut sudah dibuat di luar, ya, sudah definisikan. Maka hasilnya yang kita peroleh adalah um, ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi ada sejumlah lingkaran, ada lingkaran besar, ada lagi lingkaran, dua lingkaran kecil untuk mata, kemudian ada lingkaran, dua lingkaran, setengah lingkaran, yaitu untuk mulut dan lidah, ya. Jadi itu, ya, nanti diperhatikan lagi, eh, bisa dirubah-rubah, disimulasikan supaya bisa melihat perubahan-perubahan. Kalau kita rubah ini, dia akan menjadi seperti apa? Kita rubah ini, kita akan menjadi seperti apa? Ya, jadi seperti itu. Ya. Eh, Kemudian kita akan lihat membuat lingkaran. Nah, sekarang membuat, ya, membuat apa ini? Ini adalah program untuk membuat translasi. Jadi transformasi dua dimensi, yaitu jenis translasi. Jadi pergeseran, di mana pergeseran X-nya ke arah positif, ya, kita lihat di sini pergeserannya ke arah positif, dan pergeseran Y pun ke arah positif. Ya, mana di sini sudah diinisialkan nilai-nilai dari tiap titik, ya. Jadi ini kita membuat garis, ya, bikin GL line, ya, dari mana dibuat dari S1 Y1 ke Y2 X2, ya. Jadi vertexnya itu adalah dimulai dari titik S1 Y1 ke titik X2 Y2, ya, tapi berpindah terus, ya. Apa ini karena kita transfer satu satu ke satu dua, kemudian dari X1 X2 Y2 ke X3 Y3, dari X3 Y3 ke X4 Y4. Jadi definisi titik-titiknya sudah ada di sini, sudah diberi titik-titik sudut, ya. Jadi tinggal menghubung-hubungkan, ya, tinggal menghubung-hubungkan. Jadi ini programnya dimulai dari sini, lanjut ke sini, ya, lanjut ke sini yang diperkecil karena tidak muat, dan dia harus satu baris, ya, dia harus satu baris. Kemudian pindah ke sini, yaitu transformasinya jadi X sama dengan X tambah delta X, dan Y sama dengan Y tambah delta Y. XY sama dengan XI tambah delta X, dan YJ sama dengan YI tambah delta Y. Ya, lanjutannya adalah ini, ya, transformasi titik, ya, di mana uh, garis dibuat dari minus 40
sampai 440. Warna hitam, ya. Dan dari minus 520 520. Ini adalah artinya 1040. 1040 kalau kita ambil size daripada layar adalah 1024 ya. 1024 kali 880, maka ini full layar. Gambar ini adalah full layar. Tapi kalau ukurannya lebih besar tentu tidak full layar. Oke. Jadi ini garis berhubungan. Jadi dari vertex 1 ke vertex 2, vertex 3, 4, 5 dan seterusnya sehingga dia membentuk sebuah bangun. Kita lihat bangunnya seperti ini. Ya. Jadi panggil. Nah, jadi di kuadran 1 kita bekerja di kuadran 1. Translasi translasi terjadi di kuadran 1 karena positif ya, tambah jadi horizontal bertambah, vertikal bertambah, berarti kita di kuadran 1 bergeser ke kanan atas. Ini bisa dicerminkan ya, bisa di reflection, operasi refleksi, sehingga dia kalau kita pilih sumbu cerminnya itu adalah 0 ya, di X sama dengan 0, maka bayangannya akan di kuadran 2. Bayangannya akan di kuadran 2. Nah, bisa juga sumbu cermin di bawah, di Y sama dengan 0. Tapi kalau sumbu cermin di Y sama dengan 0, maka bayangannya ini ada di kuadran 4. Ya, ada di kuadran 4. Atau bisa di rotate. Ya, kalau Cartesius di rotate, maka rotate-nya itu ke arah berlawanan jarum jam. Ya, ke kiri, mutarnya ke kiri, kuadran 1, kuadran 3. Ya, kalau di rotate-nya 90 derajat, maka dia akan menghadap ke atas. Panah-panah ini akan menghadap ke atas. Kalau 180, ya, kalau 180 derajat, panah-panah akan mengarah ke kiri. Kalau dia 270 derajat, maka panah-panah akan menghadap ke bawah. Diputar lagi 360 kembali ke posisi semula. Itu kalau dia di rotate. Bisa dicoba ya, formula-formula rotate sudah disajikan tadi. Silakan dicoba di rumah. Kalau berhasil bisa dikirimkan screenshotnya. Kalau tidak berhasil ditanyakan, di screenshot hasil kompilasinya, di screenshot codingnya, nanti insya Allah bisa dicek ya, kira-kira salahnya di mana. Ya, saya kira seperti itu yang saya bisa jelaskan di pertemuan terakhir. Ya, di pertemuan terakhir eh, di sini saya akan menyampaikan bahwa ya, soal-soal soal-soal itu akan dibuat ya, soal-soal untuk UAS akan diambil dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa ya, soalnya diambil dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang ditanyakan di kolom komentar dari pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan hari ini, pertemuan ke-14. Ya, jadi silakan direview lagi. Kalau pertanyaannya belum banyak pertanyaan, ya ditanyakan lagi. Ya, beberapa pertanyaan terutama yang berhubungan dengan bagaimana
pengertian baris per baris, dan juga bagaimana hasil kompilasi dan hasil eksekusi. Ya, jadi itulah yang saya uh, sampaikan pada pertemuan terakhir ini. uh, Tetap dukung dengan cara klik subscribe bagi yang belum like dan share, ya, di share ke teman-temannya jika ini dibutuhkan. Ya, saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Selamat belajar. Insya Allah mungkin kalau tidak ada penundaan, ya saya dengarnya mungkin ada penundaan karena banyak pejabat, ya, banyak pejabat di UBK yang lagi istirahat, ya. Bahkan ada beberapa yang sudah meninggal, ya. Ada sekian banyak yang lagi istirahat di, apakah itu di rumah sakit atau di isolasi mandiri, ya, di wisma atlet atau di tempat yang lain, atau mungkin isolasi mandiri di rumah, ya. Saya juga tidak mengerti kenapa banyak sekali yang uh, terkena, sementara ya aktivitas tidak ada di kampus, meskipun pegawai-pegawai administrasi dan pejabat tetap hadir di kampus. Ya, saya kira jadi saya mendengar ada penundaan, ya, ada penundaan dari informasinya kemarin, terutama karena yang mengelola soal dan di administrasi itu lagi istirahat. Ya, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.